Sebuah cagar budaya tertinggal di Desa Sunsenjaya, Lembang, Kabupaten Bandung. Cagar budaya itu berbentuk batu menyerupai lonceng. Konon, batu ini peninggalan zaman Kerajaan Pajajaran. Mungkin karena usianya tua, banyak hal mistis melingkupi batu ini. Satu di antaranya, mitos keyakinan. Siapa yang bisa mengangkat batu tersebut, keinginannya bakal terkabul. Apa yang sebenarnya terjadi? Pemirsa, malam ini saya sedang berada di Desa Sunsenjaya, Kecamatan Lembang, di mana di tempat ini terdapat sebuah cerita menarik tentang adanya batu lonceng. Banyak sekali orang yang datang ke tempat ini dan mempercayai bahwa apabila seseorang dapat mengangkat batu tersebut, maka keinginannya dapat tercapai. Dan di sebelah saya sudah ada Bapak Maman selaku juru kuncinya. Assalamualaikum Bapak, selamat malam. Bapak mungkin bisa menceritakan sedikit tentang batu lonceng, Pak? Batu lonceng itu biasanya yang dikunjung sama orang-orang yang ada keperluan, dari sehat, minta sama Allah, atau dari batu lonceng, itu suka ngangkat batu. Kalau yang bisa ngangkat itu batu, pasti kemauannya ya, dan sampai kemudian sama Allah. Dan Pak, ini kenapa sih Pak batu itu bisa disebut batu lonceng? Waktu zaman perangan, kalau mau ada datang musuh, kita bunyi seperti lonceng. Memangnya batu tersebut milik siapa Pak? Yang miliknya cuma Sunan Dalem. Bapak bisa menceritakan sedikit tentang Mbah Sunan Dalem? Mbah Sunan Dalem itu kan keturunan yang Prabu Siliwangi ya. Siapa beliau Pak? Sebenarnya Prabu Siliwangi. Oh, masih ada hubungan asli? Iya, dari Galuh. Dari Galuh. Cuma dia kan diangkat Panglima, hijrah dari Galuh ke Batu Lonceng. Di Batu Lonceng bikin pada Pontan. Saya mendapatkan cerita menarik nih Pak. Katanya batu tersebut pernah tiba-tiba menghilang, itu benar Pak? Waktu dulu tahun 85 itu menghilang. Katanya datang sama si bekerja dulu. Selamanya 16 hari kembali lagi, ketemu lagi di bekas. Terima kasih banyak Bapak atas penjelasannya. Ya. Assalamualaikum, selamat malam Kang Hari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Kang Hari, dengan fenomena adanya batu lonceng bagaimana Kang? Fenomena batu lonceng tadi saya mendengar dari Bapak Juru Kunci yang dinamakan Ciung Wanara ya. Sembah dalam Ciung Wanara. Ciung itu kalau diartikan dalam kategori bahasa Indonesia kan cium itu burung ya. Wanara itu kerak. Kalau menurut Kang pernah membaca dalam sastra imbangan ya, itu ciung itu dalam artian adalah senjatanya Prabu Siliwangi. Keris itu ya. Kita kuat dengan kekuatan atau dengan mediumisasi nanti ya. Bisa kita mulai sekarang ya Kang Hari? Iya, ayo, mari. Silahkan ya. Iya. Waktunya mediumisasi. Dia karena yang tahan amin. Kaulah magagah ia pa tempatan. Sudah berapa lama memangnya ada di tempat itu? Kaulah nges mang ribu-ribu tahun. Kaulah dipercaya ko Wang Satunggal Prabu Siliwangi. Kenapa Anda bisa sampai diberi kepercayaan oleh Prabu Siliwangi? Ia pa tempatan ia paranti ngariung. Para karuhun, para maha goib di ia pa tempatan. Anu gagah, anu sakti. Apakah dahulunya Prabu Siliwangi juga sering terpatinya atau bagaimana gitu yang Anda tahu mungkin? Anjeuna minengalang-lang nempuan. Reng-rengana anu diwewengkon Pajajaran ieu. Anu sebut Galuh Pakuan. Anu sabenerna anjeun rek maksud naon ka dieu? Anda bisa menceritakan kepada kami tentang batu lonceng? Jadi hartina batu lonceng di dieu
dijieun ku manusia. Anu sabener nama eta hiji ciri paranti pangeling-eling ka manusia. Jadi lamun aya kajadian anu geus dimusyawarahkeun ku goib, eta batu bakal disada sorangan, eta batu ngaluarkeun komando jang umat manusia. Itu yang beri pertanda siapa sampai akhirnya batu itu bisa? Nyaho bareng dengan kaula. Ujung eta aya nu ngageugeuhna di dieu. Saya mendapatkan kabar bahwa dahulu batu itu akan berbunyi apabila ada musuh datang ke tempat ini. Benar. Eta keasup. Kapan terakhir dibunyikan dan memberikan pertanda buat orang-orang? Harita keur aya bencana adeh eta geus mere pertanda. Tong boroning anu deukeut, anu jauh oge kawangku bakal eta disada. Seperti yang Anda bilang, misalkan ada bencana di Aceh lalu bunyi itu, memang apa sih niat gaib untuk membunyikan itu? Jang mere bisi aya loba barayat gitu. Jadi bakal aya kejadian. Lamun aya dulurna di patempatan anu lain bisa apa iya. Gaib itu tahu dari mana bencana itu akan datang, karena kan bukan semua itu sudah diatur sama Allah, itu kuasa Allah. Hampura, lamun masalah eta kaula moal bisa ngejabar, kaula ngalanggar aturan. Kadang kan di tempat itu juga ada sebuah petilasan. Anu dimaksud anjeun naon? Patilasan naon? Patilasan Siliwangi. Pan anjeun tadi geus ka tempat eta. Di dinya aya batu nu disebut batu puja. Keur harita eta batu nangtung. Ngadeg keur Pasundan, keur Pajajaran di dieu, galupakuan di dieu keur jaya. Tapi dirusak ku anak incuna. Ngan pakaian. Sekejap, ada yang mengusik kami. Hei, siapa dia? Tetap di Dua Dunia. Ngan pakaian. Satu orang kehilangan kendali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat kami tadi sedang melakukan berlari kepada mediator satu, tiba-tiba ada salah satu mediator juga yang tidak sadarkan diri seperti dimasuki oleh gaib. Sekarang mereka malah berkelahi. Alura kaula. Aya naon anjeun ka dieu? Jangan pangan ka dieu. Kaula tetunggangan. Sembah dalam marga taka. Ayeuna kieu. Ku anjeun geura mancen tugas. Bisi aya mana nu rek dibejakeun ku anjeun. Kaula rek amit kasadayana. Hampura bisi aya ucap lampah kaula anu teu merenah. Sampurasun. Satu makhluk pamit pergi. Assalamualaikum, ini sareng saha? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tinggal satu berbagi informasi. Kalau saya mau tahu siapa Anda? Raden Aryadi Sultan. Saya boleh tahu dari mana asal Anda? Kaula di Gunung Malang ditugaskan ku Raja Kaula kadieu. Gunung Malang Di mana itu? Gegara Sultan. Kenapa sampai Raja Anda menugaskan Anda datang ke sini? Kaula ditugaskan sebagai keamanan di dia. Di dia tempat perkumpulan musyawarah. Nusarak di Mandraguna, leluhur Kaula. Dan Anda bilang Anda diutus Raja Anda. Memang Raja Anda itu siapa? Saya boleh tahu? Sultan. Sembah dalam marga taka. Memangnya apa yang beliau lakukan dahulunya di tempat itu? Hiji, batu wujudna adalah sembah dalam marga taka. Batu kujang pangerang kinasihan nyata nu diapit ku hiji batu anu geus aya andalan siji deui, batu loceng. Eta batu lain sabatu-batuna anu nyicingan dinu jenenganana. Raden jabang bayi gada 1005 tangtungna. Udah kletik pakai kopeah. Benar, batu kujang dan batu lonceng itu merupakan senjata dari Sunan Dalmarga Taka. Batu loceng ciri wanci dalam kehirupan.
Cing eling bangka eling karena diri. Bikin manusia anu di dunia. Kurang kudu inget ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memangnya apa yang beliau lakukan di batu itu? Apakah benar beliau yang mungkin mengabulkan orang-orang yang bisa mengangkat batu tersebut? Lain, mengabulkan mah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukang lantaran batu. Nyata batu loceng anu di cicinganku. Raden Jabang Bayi. Sewu 5. Tapi apakah benar itu? Apabila ada seseorang yang dapat mengangkat batu tersebut? Lamun niat jang kehadean, jang kebenaran, ente sombong, ente hiri dengki. Insya Allah dikabulkan. Tapi lamun niat dah goreng, kata batu, bisa nggak banting kata kejelema eta. Meskipun awak dah gede, kumaha kahadean kurang. Ingat anu nyiptakeun Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mengangkat batu saja lalu keinginan terkabul, apakah itu bukan musyrik? Karena ingin Tukang lantaran, eta batu lain kudu dipusti-pusti, lain kudu dipuja-puja, urang kudu tong mi Gusti. Aya rek nanya naon deui? Iya di tempat ieu, tempatnya disebutkeun ieu naon? Ieu tempat padepokan. Tempat persinggahan para leluhur anu sakti mandraguna. Di mana wae. Hampura ieu, kaula moal lila, kaula pamit. Sampurasun. Saatnya mediator sadar. Namun kami masih butuh informasi. Assalamualaikum. 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 Bisa usaha. Anu cing aya tonton. Tapi sebelumnya saya boleh tahu mungkin Anda punya nama atau julukan? Baula anu katelarang dulu di Bukit Ungu. Coba mungkin Anda bisa langsung ceritakan kepada kami tentang adanya batu lonceng. Batu mah ciri jenan manusia. Ciri buat apa? Bukan cerita tonden. Bila mana suatu saat bakal aya kejadian, eta batu bakal disada jika lonceng. Mata disebut batu lonceng. Tapi memangnya siapa yang membuat batu itu? Anu nyen batu eta mah manusia. Manusianya siapa Anda tahu? Teu apa. Tapi dengan kabar ada yang bilang bahwa batu itu adalah senjata milik Raden Sunan Margataka. Dan katanya dia juga ada hubungannya dengan kerajaan Pajajaran, benar? Ya, pasti. Anda bisa ceritakan maksudnya hubungannya itu seperti apa? Eta teh selaku senopatina, Terus tugas beliau apa dahulu? panglima perang. Terus dengan kabarnya adanya juga batu kujang yang digunakan buat senjata, dahulunya benar? Eta kujang senjatana Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran. Oh, bukannya senjata Raden Margataka tersebut? Duluna ku Prabu Siliwangi, dan itu turun temurun. Jadi yang ngebuat, kalau yang membuat batu kujang itu siapa sebenarnya? Hah? Jangan kemana-mana, tetap di Dua Dunia. Meditasi berlanjut lagi. Assalamualaikum. Yarjudul ghaib. Boleh saya tahu siapa Anda? Prabu, mereka yang kamu ingat. Boleh saya tahu asal Anda dari mana? Saya pemimpin Galuh. Pemimpin Galuh. Galuh keempat. Kalau kami datang ke sini ingin mencari tahu tentang kebenaran, cerita-cerita tentang batu lonceng, sejarah-sejarah tempat ini dahulunya bagaimana. Ini tempatnya sembilan. Sebab ini tempat para pertemuan para perkumpulan ilmu orang-orang sakti. Kenapa tempat ini yang dipilih untuk tempat berkumpul? Di mana-mana tempat perkumpulan para orang sakti, hayangna tempat bisu. Kami datang ke sini ingin mencari tahu tentang adanya batu lonceng di tempat ini. Mungkin Anda bisa menceritakan. Masalah eta batu tetengker aku. Ciri Terus batu itu memang sebenarnya dibuat atau memang alam atau bagaimana? aja nanti rumah kawasa. Lalu nama batu lonceng itu sendiri siapa yang memberi nama? Kaulah. Kenapa memberi nama batu lonceng? Tetengker na baheula mau pengarah suara.
Tapi apakah memang dari dahulu sudah ada bahasa kata lonceng? Oh, baheula lama datang gar ciri. Ai lonceng mah ayeuna bahasa maot ieu. Dengan kabar bahwa batu tersebut mungkin dahulunya digunakan senjata oleh Raden. Bisa jadi senjata rabus di wujud eta manusia. Maksudnya wujud manusia itu seperti apa? Baheula orang sakti bisa mancala putra mancala putri. Bisa ngawujudkeun naon bae. Sok saraja cicing dari tempat anu geuleuh tapi eta mulia. Dan nyerikon buat baheula lama tuh. Tengah zaman ayeuna. Yang saya tahu kan yang bisa merubah diri ini itu segala macam kan ada jin. Apakah dahulunya memang manusia ada yang bisa melakukan hal tersebut? Kesaning dat Allah. Kulpaya. Terus tadi yang Anda bilang siapa Raden? Kanjeng. Kanjeng? Eyang. Ya. Cabang. Tutuka Sewu Liman Sanjaya. Tapi ada yang bilang ada cabang bayi itu maksudnya apa? Iya, cabang bayi itu tuka. Kenapa disangkut pautkan dengan bayi? Hari manusia hidup sampai menjadi jadi naon heula. Kapan bisa bancala putra bancala putri? Tadi ada yang bilang juga bahwa Raden tersebut tuh sebenarnya memang sosoknya masih anak kecil, itu benar? Kapan nyumput kon baheula mah teh zaman ayeuna. Raden itu berubah jadi batu, apakah kutukan juga atau bagaimana? Lain kutukan, nyumput. Kapan tadi oke? Kenapa dia bersembunyi di situ? Geus apa eta teh bakal pencalonan pemimpin? Pemimpin apa? Pemimpin Pajajaran, turun tamurun di Parajaan kagak lukai jika lu lebih ke 25 kak mual apa mun anjing. Ada yang bilang bahwa dengan mengangkat batu itu keinginan seseorang bisa terkabul. Menurut Anda bagaimana? Eta masalah eta mata kurang kudu yakin. Lamun anjeun yakin ka diri, yakin kanu ayeuna diri, yakin kanu ngabogaan diri. KBG ikhlas ridho lillahi ta'ala jeung paniatan anu bener kan Maha Kawasa. Nawa itu binian. Jadi Anda setuju dengan bisa mengangkat lalu keinginan bisa terkabul? Kamana-mana orang kudu nawa itu biniat ikhlas ridho. Lalu dengan kabar bahwa batu itu sempat menghilang beberapa hari. Oh, diperebutkeun eta teh. Siapa yang memperebutkan? Ya jelema teh tanggung jawab lu hayang eta dijual kana harta. Bukan ulah dari gaib. Boro-boro sifati batu tunggu ka raja-raja di mana-mana di carokotan. Ah, komono apa kana ihasiah jeung karomahna ieu batu. Nah, menurut Anda apa khasiat dan karomah dari batu tersebut? Mau pati-pati disungsi non pemaksudan anjeun ku niat naktif datang ka iman datang ka dieu teh. Atuh apa niatan? Niat bener apa niat teu bener? Lama eta mah ka Maha Kawasa lain kana batu. Sanu nyiptakeun eta batu, sanu boga batu, hakikat halu Maha Kawasa. Dekat batu lonceng tersebut juga ada yang batu kujang, itu mungkin Anda tahu ya? Ari kujang teh nya kudu sing inget. Eta sanjata ngaran manusia. Pangeran Hulu Kujang. Manusia eta raja. Terus apakah memang dahulunya berbentuk sudah dari batu atau sebuah kujang yang akhirnya berubah menjadi batu? Itu senjata Pajajarannya itu. Kujang, kudu punggung, kana jang. Anjeun teh boga janji, jeung boga anjeun. Sahan boga anjeun teh nya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kujang itu merupakan sebuah senjata. Apakah memang senjata sebesar itu dahulu, zaman dahulu tuh? Eta teh kujang teh rupa-rupa ti abad ka abad teh beda aya nu lubang mah hiji 2 3 4 5 patah kurang pun kana rukun mana rukun kana Islam. Saya sang rumah yang apa karena pengetahuan alamnya disebutkan kujang jadi matok seperti ayeuna misalnya silim atau dibuat eta ku manusia nah ditempelkeun di dinya teh itu jang naon. Ari eta mah jeunan manusia ciri urang teh bogaan senjata kujang berarti orang Pajajaran. Ari Pajajaran teh urang kudu ngajajarkeun salawe jajar. Salawe jajar teh 25 ari Nabi aya 25 nya. 25 2 jeung 5 7 poe 7 peti 7 rupa 7 lapis langit 7 lapis bumi 2 Allah nyiptakeun dua aya salah jeung bener lah beurang jeung peuting da awe jeung lalakina supaya ngatur nuhun pisannya ya nuhun pisan kana nyata informasi dia yang roji. Saatnya mediator sadar. Ya, Kang Hari, tadi saat proses mobilisasi kan kita beberapa kali mendapatkan mediator yang berkata bahwa mereka mengiyakan boleh gitu, misalkan dengan niat yang bagus dan percaya kepada Allah dengan mengangkat batu itu mungkin keinginannya bisa terkabul. Menurut Kang Hari sendiri dan Islam pandangannya seperti apa sih Kang? Kalau menurut Kang, secara pandangan Islam itu ya nama batu itu kan zaman Majusi ya. Zaman Majusi itu sebenarnya Rasulullah SAW itu sebenarnya itu mengharamkan. Itu karena la'anna syailatil hajar wa la taqum qatra ala syara an-nabil musyarraf. Kali disebutkan hajar itu tempat pemujanya orang-orang Majusi.
Jadi itu nggak dibolehkan kalau menurutkan sejarah dalam sejarah Islam tersebut. Kalau misalnya mengangkat batu kita terangkat, itu kita akan jadi sukses. Itu sebenarnya itu sugesti aja sih sebenarnya Mbak. Nggak boleh ya kalau percaya hal mitos seperti gitu ya. Terima kasih banyak Kang Ari atas penjelasannya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.